Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Opini Obrolan Pagi ini tema kita yaitu dapetin beasiswa gimana sih? Dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Alheru Akbar sebagai penerima beasiswa atau awardee ya Bang ya. Halo Bang Heru. Halo Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kami juga ucapkan selamat pagi nih untuk pemirsa yang sedang menyaksikan kita saat ini. Dan Bang Heru ini penerima beasiswa ya Bang ya, banyak sekali beasiswa yang sudah Abang dapatkan. Dan Abang sendiri boleh nggak Bang diceritain Bang, awal mulanya waktu Abang dari S1 itu dapetin beasiswa apa aja sih? Jadi banyak ya Mbak ya kalau mau diurutkan sebenarnya itu. Kalau dari waktu kuliah itu bukan beasiswa namanya, tapi pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa lah. Itu program dari kampus, terus kita ada seleksi waktu itu, seleksi untuk pertukaran beberapa bulan di Thailand. Dan saya jadi salah satu penerima pertukaran itu. Jadi saya itu dalam program pertukaran budaya dan ada beberapa program-program lainnya. Jadi kita itu berenam. Saya program pertukaran budaya 2 orang dan program KKN itu ada 4 orang waktu itu. Jadi kita ditempatkan di University of Walailak, Southern Thai atau Thailand Selatan gitu. Berarti tadi yang awalnya itu pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar ke Thailand. Memang kalau misalnya di salah satu kampus tuh sering kebanyakan ke Thailand ya Bang ya? Atau bisa ke daerah, ke negara lain ya? Banyak, kalau sekarang kan udah banyak berkembang tuh Mbak. Kalau dulu tuh waktu kami itu masih terbatas di Thailand, Filipina, Kamboja, dan juga Malaysia waktu itu. Jadi saya memilihnya lebih ke Thailand gitu. Oh waktu itu bisa milih berarti ya, ke Thailand atau kemanapun ya. Kenapa Bang lebih tertarik ke Thailand? Mungkin yang paling tertarik itu karena saya hobi nonton film Thailand waktu itu pertama. Iya. Karena kedua terus bahasanya kan unik sekali tuh kan. Jadi kayak ada nada tone language yang seperti itu menurut saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris, mahasiswa bahasa itu sangat menarik. Jadi ingin lebih banyak tahu tentang budaya dan bahasanya orang-orang Thailand. Oke, ini kan tadi Abang pertukaran pelajar dalam program LPDP tadi ya, Bang? Oh bukan, kalau ini dari kampus, namanya tuh Student Mobility waktu itu. Oh iya. Waktu itu Abang dapat infonya dari mana? Kalau Student Mobility itu memang diposting di websitenya kampus, terus juga biasanya ada di tempel-tempel di itu mading-mading ya, namanya mading ya, mading-mading di setiap fakultas. Nah dari situ saya tahu, udah buka nih, karena waktu itu juga pernah tahu informasinya itu dari senior, karena senior juga pernah berangkat ke Thailand waktu itu. Selama berapa lama Bang waktu itu di Thailand? Waktu itu 3 bulan kurang lebih, jadi ya lumayan lama lah di Thailand. Lumayan lama ya. Dan juga tadi Abang bilang ada program-programnya ya kalau misalnya kita pertukaran pelajar itu. Itu ada program apa aja sih emang? Banyak, ada pertukaran budaya, ada KKN, ada juga itu belajar bahkan sampai 1 semester belajar, terus ada juga yang penelitian waktu itu. Oke, berarti beda programnya ya. Beda kalau programnya. Sendiri program budaya. Iya. Nah waktu itu apa aja tuh Bang yang Abang dapatkan di sana, kebudayaan di Thailand ya? Pertama memang seru sih. Waktu itu kan kebetulan waktu kita datang itu penerimaan mahasiswa baru tuh di Thailand. Jadi kita selalu ngeliat tuh kayak budaya penerimaan mahasiswa barunya itu tidak seperti kita ya. Kalau di kampus kan mungkin ada, dulu kan masih kental dengan perpeloncoan kan. Kalau di Thailand tuh sudah tidak perpeloncoan lagi. Bahkan itu mereka erat sekali hubungan antara senior dan juniornya. Kedua, bahasanya benar. Jadi banyak yang saya dapatkan soal bahasa, bagaimana mereka berkomunikasi. Terus kalau kita misalnya turis nih belanja, kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, mereka akan memahalkan harga. Tapi kalau kita bisa bahasa Thailand, kita bisa tawar-menawar dengan mereka gitu sih. Abang sendiri bisa bahasa Thailand? Sedikit-sedikit. Waktu itu nawarnya gimana tuh? Ya nawar kayak kita biasa pakai bahasa Thailand tuh, kayak misalnya Ani Thorai Cup, Lodai Makeup, dia bakal jawab biasanya Maidai. Kalau Maidai itu nggak bisa, kalau Dai itu bisa berarti. Berarti meskipun si penjual ini tahu nih kalau misalnya Abang itu pendatang, tapi karena bahasa Thailand akhirnya iya, mereka respect gitu kan. Jadi karena kita bisa menggunakan bahasa mereka.
Ketiga, hal yang paling saya suka di Thailand tuh mereka udah, kalau sekarang kita kan baru sekarang tuh ngetrend thrifting Iya, iya, iya. kan. Kalau di Thailand itu udah sejak waktu saya pertukaran itu, thrifting tuh udah ada terus setiap hari Senin, setiap Minggu tuh ada, pasti ada namanya pasar thrifting di sekitar kampus. Jadi kita baju-baju bagus, baju sepatu itu pasti banyak tuh di sekitar itu. Iya, dan juga tempatnya strategis sekali ya, Bener, dalam kampus. di dekat kampus. Oke, ini sebenarnya kalau misalnya pengen jadi mahasiswa pertukaran pelajar itu apa saja sih Bang biasanya kriterianya, ada nggak sih? Kalau tergantung program tadi ya Mbak ya, kalau kita memilih, kalau pertukaran budaya yang jelas waktu seleksi itu saya disuruh menampilkan beberapa budaya yang saya bisa, seperti menari, menyanyi daerah ataupun kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Tapi kalau program-program yang lain yang jelas utama itu adalah berkas, terus pengalaman organisasi dan juga tujuan yang jelas sih mau ngapain sih nanti untuk pertukaran. Kan nanti kan setelah pulang udah pasti akan ada output yang bisa kita berikan terhadap kampus gitu. Seperti itu Iya. ya. Oke, berarti kalau Abang sendiri berarti kemarin tuh sempat seleksi juga ya, ada tahapan-tahapannya Benar. juga ya. Berarti juga salah satunya itu tadi aktif berorganisasi ya. Iya, Nah, benar. itu organisasi pada saat Abang kuliah itu apa aja waktu itu sudah Eh, Abang? Kalau selama saya ngampus di Universitas Bengkulu itu, pertama organisasi saya itu di Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris yang jelas Mbak ya. Kedua itu saya pernah ikut BEM FKIP juga. Habis dari BEM FKIP saya ikut BEM Universitas. Terus saya juga pendiri UKM Debat waktu itu. Jadi kurang lebih itu sih yang pernah saya ikuti. Dan gitu. juga tadi Wapresma juga ya. Iya, benar, Sampai jadi Mbak. Wapresma Iya. juga. Berarti memang sebenarnya untuk berorganisasi itu hal yang penting ya. Benar. Sangat berpengaruh apalagi untuk menerima beasiswa begitu Benar ya. sekali, iya. Kalau misalnya Abang sendiri tanggapan orang-orang yang memang berkuliah itu cuma datang kuliah terus pulang, itu gimana? Kalau saya sih menganggapnya setiap orang kan punya tujuan dan alasannya masing-masing kan ya. Jadi kalau teman-teman yang memang kuliah pulang dia pengen kejar nilai ya tidak masalah buat saya. Jadi kalau menurut saya sih apa yang kita kerjakan selama kuliah, apa yang kita kerjakan di dalam hidup untuk khususnya itu adalah tergantung alasan kita tuh apa gitu kan. Kalau memang dia maunya cuma kuliah pulang ya nggak masalah kan. Jadi dia mengejar nilai ataupun mungkin setelah itu dia ada kegiatan lain membantu orang tuanya. Jadi kita kan tidak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi saya tidak pernah memandang orang-orang yang tidak sejalan dengan saya itu dengan pandangan jelek ataupun pandangan yang berbeda. Oh, kok kamu ini nggak pernah organisasi, kamu tidak jauh lebih baik dari saya. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi saya selalu menganggap bahwa setiap orang pasti punya alasan apa yang dia jalani seperti itu. Oke, tapi kalau Abang boleh sendiri sejauh pengalaman Abang ya, keuntungan berorganisasi itu apa sih selain mendapatkan beasiswa tadi ya? Iya. Kalau organisasi sih yang paling saya rasakan itu adalah kemampuan kita bersosialisasi ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda nih, dari jenis budaya yang berbeda, dari pola komunikasi yang berbeda. Itu yang paling saya alami. Kedua, manajemen waktu sama manajemen perasaan lah ya. Karena kalau ketemu orang itu kan beda-beda ya Pak ya. Jadi kayak mungkin kepala boleh sama hitam tapi isi di dalamnya kita tidak pernah Beda-beda tahu ya. Itu sih yang paling saya handle, bagaimana kalau ketemu orang seperti ini, bagaimana kalau ketemu orang seperti ini. Terus kemampuan public speaking juga, kemampuan untuk mampu berbicara, bernegosiasi, terus menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ada di perkuliahan. Itu biasanya bisa kita dapatkan di organisasi. Gitu. Tapi sejauh Abang berkuliah kan banyak sekali ya organisasi yang sudah Abang jalankan ya, Iya. yang sudah Abang ikuti. Itu bagi waktunya susah nggak sih Bang? Pasti kan kesibukannya banyak tuh ya. Cukup kewalahan sih waktu pertama kali karena memang dulu kan tidak mau kuliah di Bengkulu gitu kan awal mulanya kan, tapi alhamdulillahnya dapat di Bengkulu. Jadi mau nggak mau tuh saya berpikir bahwa saya harus menjadi sesuatu nih karena sudah tidak boleh kuliah di luar. Saya harus menjadi sesuatu di dalam kandang seperti itu kan. Ibaratnya tuh banyak hal yang harus bisa saya dapatkan. Jadi mau nggak mau dari situ sih juga bisa memanajemen waktu. Jadi kayak mana yang prioritas itu yang diikuti, mana yang tidak ya bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Oke, tapi Abang sendiri aslinya emang dari Bengkulu Bang ya? Ya asli Bengkulu. Oh, asli Bengkulu. Awalnya pengen merantau. Iya ya. pengen merantau. Cuma orang tua belum restu kayaknya waktu itu Iya kan. nggak apa-apa. Tapi kan alhamdulillah di Bengkulu ini
bener-bener jadi orang banget ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillahnya. Oke, tapi abang sendiri tadi kan bilang kalau misalnya pertukaran pelajar itu abang sampai bisa bahasa Thailand ya. Ya sedikit-sedikit. Tapi emang kalau misalnya pertukaran itu harus bisakah bahasa Thailand ketika pulang? Enggak juga sih Mbak. Nggak juga ya? Tapi karena memang saya tertarik, jadi kan sambil hidup 3 bulan kan ya, kalau mau belanja nggak mungkin mengandalin interpreter Iya. terus kan. Terus orang-orang Thailand itu juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi susah kalau kita mau belanja, mau nawar-nawar. Jadi mau nggak mau tuh, setidaknya saya bisa bahasa Thailand di bagian ini deh. Yang penting walaupun nggak terlalu fasih dan bagus, mereka. Yang penting saya bisa survive gitu kan, bertahan aja. Waktu pertukaran pelajar itu abang sendiri berbaur sama mahasiswa di sana atau gimana sih sistemnya gitu? Ya, jadi kalau saya kan budaya, jadi waktu itu saya diberikan apa namanya itu, diberikan tanggung jawab bernama itu ngajarin bahasa Indonesia. Karena di Walela University itu ada jurusan bahasa Indonesia Iya, di situ. iya. Jadi kita masuk ke kelas salah satu dosen, kita ngajarin bahasa Indonesia. Nah, setelah pulang mereka tuh biasanya masuk ke kelas saya sama ada teman saya namanya Adi Deham. Itu kita ngajarin tarian. Jadi kita Tarian Indonesia, tarian ya. Indonesia, tradisional Indonesia. Oh begitu. gitu. Tapi kan tadi abang bilang kalau misalnya mereka tuh nggak mayoritas semuanya bisa berbahasa Inggris ya. Terus gimana cara kita ngajarkan bahasa Indonesia sama mereka? Nah, karena dia udah masuk jurusan bahasa Indonesia, jadi sudah ada dasar-dasarnya lah, Mbak. Jadi Oke. sedikit lebih ringan untuk kita. Gitu. Oke, Bang Heru, kita akan jeda dulu Bang Heru. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu dapetin beasiswa gimana sih. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.